Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam hangat Padepokan di Cakrasoma. Inilah perjalanan kami dalam episode jejak-jejak sejarah, yang mana kali ini kita akan menuju sebuah makom keramat sebagai salah satu bukti peninggalan jejak sejarah Islam di masanya di daerah pesisir utara Pemalang, yang tepatnya di sebuah desa yang bernama Pesantren, yang konon menurut sejarah dan para peziarah makom tersebut sering melihat hal-hal mistis di sekitar makom. Namun bukan hanya itu yang membuat kami tergelitik hatinya untuk mengungkap. Akan tetapi ada yang lebih menarik lagi, yaitu ada sebuah sumur yang sangat aneh dengan lubang hanya muat satu tangan. Konon sumur tersebut tidak pernah kering walau kemarau panjang, sehingga acap kali para peziarah yang datang berbondong-bondong meminum air dari sumur tersebut. Ada yang hanya penasaran, ada yang karena ingin dapat berkah, ada pula yang meyakini kalau air di sumur tersebut bisa untuk obat segala macam penyakit dalam tubuh manusia. Dari beberapa sumber informasi membuat kami tim Padepokan Cakrasoma ingin tahu kebenarannya. Makom siapakah yang ada di desa Pesantren? Dan siapakah sebenarnya wali yang berada di makomnya? Apakah hanya sebuah petilasan atau memang betul-betul makom dari aulia? Dengan izin Allah, kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita menuju ke makom bersama tim Padepokan Cakrasoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para asyatid yang kumpul di Makbaroh, di makom Syekh Maulana Mahribi yang dimuliakan oleh Allah dan senantiasa diberikan keberkahan dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Sahabat penggemar channelnya Ki Cakrasoma, kebetulan saat ini saya berada di sebuah makom di pesisir, ini namanya pesisir utara ya, di pesisir Pesantren, desa Pesantren, perbatasan antara Kendal Doyong dan Pesantren. Di sini ada sebuah makom waliullah, walau a'lam itu petilasan atau makom asli. Nanti kita bisa berbincang-bincang dengan penduduk setempat sini. Doakan terus supaya kita bisa senantiasa mengungkapkan sejarah-sejarah para waliullah. Dan saya akan bertanya-tanya kepada juru makam atau juru kunci di kuncen di sini, namanya Pak Wiyarso, dan ini penduduk atau tokoh di daerah sini namanya Pak Abdul Muin. Kita tanya Pak, jadi sebenarnya Syekh Maulana Mahribi itu siapa? Tugasnya di sini dulu bagaimana seperti itu? Jadi menurut cerita
setempat dan juga dikuatkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Syekh Maulana Maghribi yang ada di sini itu konon nama aslinya adalah Syekh Tajuddin bin Abdurrahman Ba'alawi bin Yahya. Berarti silsilahnya Habib ya? Habib ya? ya. Syekh Dan itu Tajuddin bin Alawi bin Yahya. Diakui oleh beliau Habib Lutfi bahwasanya makom ini makom asli. Oh, makom asli. Makom asli. Adapun istilah Syekh Maulana Maghribi itu hanya sekedar lakop. Iya. Mendarat atau sampai ke sininya itu kurang lebih menurut beliau Habib Lutfi itu adalah di era angkatan pertama kewalian dari dari negeri Syam. Berarti sebelum Belanda ke sini ya? Jauh sebelum Belanda ya. Konon ceritanya itu ada 71 ulama yang salah satunya dan yang tertua adalah Syekh Tajuddin. Beliau kalau tidak salah itu dapat amanat untuk menaklukkan sebuah gunung yang ada di tanah Jawa, yang konon ceritanya itu sangat sangat galak atau membahayakan sekali. Rawan. Artinya rawan meletus. Setahun bisa 3-4 kali. Gunung tersebut dulu bernama Gunung Kora. Kemudian setelah ditaklukkan oleh Syekh Tajuddin, kemudian diganti nama dengan Jabal As-Salamah atau Gunung Selamat di kemudian hari. Jadi tujuan beliau itu selain daripada menyebarkan dakwah Islamnya, juga salah satu tugas pokoknya adalah menaklukkan Gunung Kora tersebut. Cuma itu dulu waktu beliau ke sini, kira-kira penduduk di sini sudah ada apa belum? Daerah penduduk asli pesantrennya itu dulu sudah ada, tapi di sebelah, kalau sekarang itu berada di wetan kali lah. Namanya Desa Kepatian. Iya. Di sini masih hutan. Pun di sini hutan dan konon ini dulu adalah sungai besar ya. Sungai gitu. Pantesan kadang sering masih kayak lembab, masih kayak kayak pantas kesannya. Jadi ada beberapa gelintir. Nah, kemudian di sini kan ada beberapa makom selain dari beliau ada 10 atau 9 makom. Salah satunya adalah kegelaran Mbah Baurekso. Mbah Baurekso itu konon penduduk tertua asli. Penduduk tertua asli. Nah, yang lainnya itu adalah boleh dikatakan santri-santri beliau ataupun paling tidak berarti pada dasarnya kesimpulannya yang bisa kita petik bahwa memang Syekh Maulana Maghribi yang di sini adalah bernama asli Syekh Muhammad Tajuddin bin Abdurrahman bin Yahya. Duriahnya berarti ranahnya ke Habaib karena beliau berasal dari Yaman, nyatanya. Berarti bertugas untuk mendoakan atau mungkin lebih ekstrimnya biar Gunung Selamat itu tidak meletus yang dulu namanya Gunung Kora. Nah, maka dari itu Gunung Selamat sampai sekarang memang belum pernah meletus, alhamdulillah. Mungkin salah satu dari berkah doa-doanya para wali yang terdahulu seperti itu. Jadi pada dasarnya beliau memang di sini makom asli ya, dengan lakob julukan Syekh Maulana Maghribi, walaupun pada dasarnya yang sesungguhnya adalah beliau bernama Syekh Tajuddin. Tapi apapun bentuknya, apapun sejarahnya, kita sebagai yang muda kita harus tetap menghormati, melestarikan bahwa Islam datang di tanah Jawa ini bukan dongeng belaka. Semuanya ada situsnya, sejarahnya jelas. Jadi kalau ada paham Wahabi, orang-orang Salafi yang menghina NU, yang tidak percaya dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para wali, khususnya Wali Songo, sungguh Anda termasuk orang-orang yang munafik, karena situsnya jelas, makomnya jelas ada. Seperti itu, ikuti terus perjalanan kita untuk bersiarah di makom-makom yang lain. Tapi sebelum saya akhiri ini, jenengan kan jadi juru kunci di sini ya. Pernah nggak melihat atau apa gitu didatangi makhluk-makhluk yang kalau didatangi pernah terjadi sebuah bayangan gitu, atau suara kaki, tapi suara itu sendal bakyak itu sih. Tapi Lika-liku Syekh Tajuddin dalam menegakkan ajaran Islam menuai banyak kontroversi.
Salah satunya yaitu dengan Syekh Jambu Karang, yang dulunya beliau adalah seorang petapa Buddha yang tidak menerima akan kehadiran Syekh Maulana Maghribi. Pertikaian berlanjut hingga akhirnya Syekh Jambu Karang berhasil ditaklukkan oleh Syekh Maulana Maghribi atau Syekh Tajuddin. Pertemuan Syekh Jambu Karang dengan Syekh Maulana Maghribi atau Syekh Tajuddin tersebut. Ya, sebelum menjadi seorang Syekh yang bergelar Syekh Jambu Karang, beliau ini dulu adalah seorang pertapa Hindu yang kebetulan bersemayam di Gunung Kora. Di Gunung Kora, ya. Jadi pada saat Syekh Maulana Maghribi menuju ke Gunung Kora dengan tujuan awal itu untuk menaklukkan keganasan Gunung Kora, bertemulah kedua tokoh ini. Dan kebetulan karena paham keagamaan atau kepercayaannya itu agak sedikit berbeda, maka terjadilah sebuah clash. Ya, Wajar lah ya, karena baru ketemu. Ya. Sampai akhirnya timbullah sebuah keinginan dari pertapa Hindu ini untuk mengadu kesaktian, yang mana pertaruhannya adalah ketika pertapa Hindu ini dapat mengalahkan Syekh Maulana Maghribi, maka sebuah keharusan Syekh Maulana Maghribi harus menjadi murid dan pengikut pertapa Hindu ini. Ya, dan juga sebaliknya, ketika pertapa Hindu ini memang bisa dikalahkan oleh Syekh Maulana Maghribi, maka beliau akan bersedia berkhidmat dan ikut menjadi santri Syekh Maulana Maghribi. Ya, ringkas cerita, pertarungan dan adu kesaktian itu berjalan sampai berhari-hari. Sebelumnya berjalan sangat imbang. Di akhir pertarungan, sesuai dengan keniatan dan tujuan awal Syekh Maulana Maghribi untuk menaklukkan keganasan Gunung Kora adalah dengan cara beliau memotong kerucutnya bagian atas, memotong ujung gunung, ya. memotong ujung Gunung Kora, terus kemudian dilemparkan ke sebagian tanah Jawa yang lain yang kemudian dikenal dengan istilah Gunung Klotok. Gunung Klotok itu tempatnya di mana? Kurang lebihnya itu di pertengahan antara Arjuna dengan Sumbing. Itu ada gunung kecil. Iya. Ya, terus kemudian setelah dipotong ujungnya dilemparkan di sana, Syekh Maulana Maghribi ini kemudian menantang pertapa Hindu ini untuk bisa memulangkan ke tempat semula. Ya. Tapi apa daya, dengan seluruh kesaktian dan tenaga pertapa Hindu ini tetap tidak mampu untuk mengembalikannya. Sampai pada akhirnya beliau dengan rendah hati dan menerima secara lapang dada, menyerah kalah menjadi pengikut dan santri Syekh Maulana Maghribi. Ya, itulah sekilas cerita Syekh Maulana Maghribi dengan Syekh Jambu Karang atau pertapa Hindu. Adapun lakop daripada Syekh Jambu Karang, kenapa namanya Syekh Jambu Karang? Iya, kenapa namanya Syekh Jambu Karang? Itu karena pada saat pertemuan pertama di Gunung Kora, si pertapa Hindu ini bertapa di atas sebuah batu yang sangat keras, dan kebetulan di belakangnya itu tumbuh sebuah pohon jambu. Sampai akhirnya kemudian jadi ada batu, taruhlah identik ya, batu karang, mungkin batunya banyak menumpuk gitu ya. Iya. Di belakangnya ada jambu karang. Dan kebetulan selain daripada Makbaroh Syekh Maulana Maghribi yang ada di sini, salah satu petilisan Syekh Jambu Karang juga ada di dekat sini. Ya, tepatnya di desa Kendalrejo. Jaraknya kurang lebih. Kalau yang di desa itu, desa terus ada pohon-pohon apa beringin. Itu. Saya dulu waktu kecil pernah. Nah, kalau ditarik secara garis lurus itu sebetulnya ya kurang dari 1 kilo. Iya. Dulu saya pernah lewatnya sini apa ya? Sini kayaknya ada jalan ke sana. Lebih 1 kilo lah. Ya, itulah sekelumit cerita pertemuan Syekh Maulana Maghribi dengan pertapa Hindu yang kemudian dilakopi dengan Syekh Jambu Karang. Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Bapak Muin, kepada Bapak Juru Kunci di sini ya.
atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Semoga kita yang muda senantiasa mengetahui dan faham sejarah. Kita akan kumpulkan sejarah-sejarah yang ada di daerah Pemalang khususnya, dan nanti pada umumnya kita akan ke semua tanah Jawa seperti insya Allah apabila Allah menghendaki. Yang jelas hikmah dan berkah daripada ziarah tentu saja ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja perjalanan kami di Cakra Sumber. Usai mengulik lika-liku perjalanan Syekh Maulana Maghribi dalam menyebarkan ajaran Islam, kami beserta rombongan tim Padepokan Cakra Soma diperkenankan untuk berwasilah, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di makom tersebut. Perjalanan kami selanjutnya yaitu mencoba air yang konon katanya memiliki keunikan tersendiri. Air tersebut adalah air sumur peninggalan Syekh Maulana Maghribi. Ini adalah salah satu murid orang pertama yang berada di desa pesantren Muhammad Bawoso, murid dari Syekh Tajuddin bin Alwi bin Abdurrahman bin Yahya, atau punya julukan Syekh Maulana Maghribi. Ini dia makomnya. Coba sumur-sumur. Salah satu sumur keramat. Sumur keramat yang Syekh Tajuddin. Keramat yang ada di Syekh Maulana Tajuddin sini. Ini lubangnya itu cuma sedikit, ya, lubang bisa dilihat. Cara mengambilnya juga unik. Ada sumur peninggalannya Syekh Maulana Maghribi di sini. Lubangnya itu kecil sekali. Konon katanya banyak manfaatnya, banyak keramatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut.
Oke teman-teman, kita akan pamitan ya, pulang habis ziarah dari Syekh Maulana Maghribi. Kita sudah selesai dan kita sudah ngobrol banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sejarah kita akan terus ungkap, masih tetap di jejak sejarah bersama Ki Cakrasana.